Oke. Alright, selamat siang, shalom, selamat datang di podcast Kompak Siang pada hari ini Rebo ya. Ya, podcast ini hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, hari ini ya saya bersyukur karena kita akan berbincang-bincang dengan wanita perkasa ini. Orang bule, saya pikir orang bule, ternyata orang Flores. Debbie Terik ya, Ibu Debbie Terik ya. Oke, yang saat ini sibuk lah. Saya telepon dari pagi nggak bisa karena dia lagi ngajar. Ngajar apa? Ternyata ngajar bahasa Inggris loh, yang macam-macam loh sama Ibu Debbie ini. She can speak English very well. Alright, oke. Luar biasa ya. Ini adalah sebuah pelayanan dari Ibu Debbie yang luar biasa ya. Dalam kesibukannya masih sempat bisa meluangkan waktu di Kompak Siang ya. Kami juga ingin menyambut semua yang hadir ya di virtual Zoom. Ada Mama Ita, ada Pak Karel, ada Bu Melani Depok, ya ada Ibu Debbie dari Cikarang, ya. Ada Ibu Ria Worang dari Torino, Italiano, dan Ibu Agustina. Ya, shalom Ibu Agustina dari mana? Jakarta ya. Oke, kami bersyukur yang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel, Facebook maupun Instagram ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, and share, serta jangan lupa bunyikanlah lonceng notifikasinya ya, agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan update dari konten-konten kami. Yuk kita mulai perbincangan hari ini. Mari kita mulai perbincangan siang hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah perbincangan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, ya kita mengenal lebih dalam ya tentang Kompak. Memang saya selalu ulang-ulang ya, karena ada banyak yang di YouTube, Facebook maupun di Instagram ya belum tahu. Ya, yang di Kompak, di Zoom ini sudah tahu lah ya. Tapi yang di virtual di YouTube channel banyak yang belum tahu ya. Karena kita harus kenal ya. Karena pepatah dunia kan bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya enggak? Tapi firman Tuhan enggak bicara itu. Firman Tuhan tak kenal maka binasa. Ya kan? Ya dong. Kalau enggak kenal dengan Tuhan kita yang sang juru selamat, kita pasti binasa. Tapi orang dunia tak kenal maka tak sayang. Alright, Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya Alkitab, ya, Bible adalah the highest authority. Ya, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Ya, otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan paus, dan bukan yang lainnya ya. Siapapun dia, ya, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Ya, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan tayangan di YouTube channel, Facebook, Instagram, jangan di skip ya, jangan di skip, ini penting nih ya. Kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas yang lain, karena ini adalah seperti yang tertulis di Amanat Agung kan, di Matius 28 19-20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Itu. Dan juga di Markus berapa? Markus 16 ayat 15. Bicara apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Wow. Dan satu lagi, Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu semua akan menjadi saksiku. Ya, mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, satu hal penting ya, saya perlu disclaimer dulu ya pada seluruh pemirsa yang bergabung di virtual Zoom maupun di YouTube channel, Facebook maupun Instagram ya. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi ya, pengalaman iman dengan cara tanya jawab ya. Jangan berpikir, loh
kok dipotong-potong? Berarti dia nggak tahu apa itu arti podcast. Podcast itu ngobrol-ngobrol. Intinya kita tarik adalah memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita boleh bertanya, jangan takut-takut untuk buka mikrofonnya ya. Ya, berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan agama lain ya. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber kita Ibu Debbie ya mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang podcast ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih perhatiannya dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini. Sebelum mulai podcast ini, mari saya ajak semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini, pada hari Rebo, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu, masih diberikan nafas kehidupan yang memungkinkan kami bisa berkumpul di dalam podcast Kompak siang ini. Terima kasih atas setiap pemirsa yang Bapak sudah utus untuk hadir di virtual Zoom, YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Hari ini ya, Rabu siang ini kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Ibu Debbie yang telah Bapak pakai untuk melayani murid-muridnya yang saat ini diajar di SD atau dimanapun dia berada, sehingga kiranya setiap kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Debbie dapat menguatkan iman, memberi inspirasi dan membawa perubahan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kami juga mohon perlindungan-Mu atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan baik secara teknis maupun secara rohani. Kami tolak setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang mencoba menghalangi perjumpaan, penyampaian firman atau kesaksian dari Ibu Debbie. Kiranya hadirat Bapa secara nyata ada di tengah-tengah kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Mari kita ngobrol-ngobrol ya, mulai dengan narasumber kita, Ibu Debbie Terik ya. Pengalaman hidupnya ya, dari kacamata spiritual ya, pada saat mengalami mungkin ada hal-hal yang tidak pasti, gitu. Di dunia ini mana ada sih yang pasti? Nggak ada yang pasti, gitu. Pasti ada mengalami kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin ketakutan. Pasti dong. Nanti kita tanya-tanya ya. Sampai akhirnya Ibu Debbie bisa menjadi sekarang ini. Nggak mungkin serta-merta. Ada proses yang dialami. Ada badang gurun mungkin ya. Tuhan bisa beri padang gurun terhadap Ibu Debbie ya. Mari kita ngobrol-ngobrol dari kacamata. And saya percaya it's gonna be very exclusive and very inspiring. Oke, masih bersama dengan narasumber Ibu Debbie. Bisa diceritakan Bu mengenai secara singkat ya tentang keluarga, asalnya dari mana, kenapa kepindah ke Jakarta, Cikarang lagi, ngapain ya? Kenapa nggak di sana aja, gitu? Kenapa harus ke sini? Apakah si doi ada di sini atau di mana? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, alright, the floor is yours. Time start now. Andre, shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Nama saya Debbie. Ya, kalau ada di flyer atau di pengumuman siang ini ya, Debbie Terik. Dan
ya biasa dipanggil Debbie ya. Kalau ada orang nama Debbie katanya namanya Deborah ya dipanggil Debbie gitu. Tapi enggak, saya emang dari lahir dinamain Debbie begitu. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Saya punya suami, berkeluarga sekarang, Wah, dan suaranya putus-putus ya? Tuhan Tuhan percayakan menitipkan saya 2 anak laki-laki saat ini. Oh, putus-putus ya? Putus-putus suaranya kelihatannya. Sekarang bagaimana? Oke, sekarang ya clear. Ya, alright. Nah, ya. Saya lanjutkan atau? Ya, lanjut, boleh. Baik, kalau tadi sih Pak Andre juga udah menyampaikan sedikit ya untuk kesaksian ini. Saya juga mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya pasti memulainya dengan kehidupan di mana saya sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh ya. Artinya kan kadang kita tuh terlahir sebagai orang Kristen karena membawa agama orang tua sejak lahir, terus kita merasa, termasuk saya pastinya ini saya, diri saya, merasa bahwa wah saya udah Kristen gitu, udah cakep lah di dalam Tuhan, padahal ternyata enggak. Beragama itu tidak sama dengan mengenal Tuhan, tidak sama dengan hidup di dalam Tuhan, tidak Amin. sama dengan, iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Terus, saya juga mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ini saya ada catatan sedikit, saya akan bersedia menjawab jika itu, tidak menyinggung privasi, sensitif, atau mungkin berpotensi menyinggung hati orang lain, atau yang bersifat tidak membangun sesama. Saya nggak suka, karena saya juga seorang pengajar, saya lebih senang memotivasi dan, membuat statement-statement atau ajakan-ajakan yang konstruktif. Jadi membangun orang lain, tentunya di dalam Tuhan ya. Dan kalau nanti saya nggak bersedia jawab, saya paling saya bilang, "Pas dulu ya Bapak Ibu." Oke. Dan, saya percaya bahwa podcast ini akan memuliakan nama Tuhan, itu yang diprioritaskan, bahkan bukan saya atau narasumber lainnya, bahkan bukan Pak Andre juga ya, haleluya. Amin, amin. Baik, tadi juga Pak Andre sudah menyinggung kesibukan saya itu ngajar, sebenarnya sebagai guru bidang studi, bahasa Inggris untuk SD ya Pak ya, berarti bahasa Inggris dasar itu Pak. Jadi I'm not sure that I can speak English very well, but maybe just basic dan motivasi sedikit buat anak-anak supaya sebenarnya mereka diminta untuk ngajar. Bantu di salah satu sekolah di daerah sini, itu adalah waktu saya lihat mereka sebagai jiwa dan Tuhan tempatkan satu, visi di dalam saya bahwa anak-anak ini bukan hanya harus kamu ajar bahasa Inggris aja, tapi harus kenapa bahasa Inggris itu mereka bisa dan harus bawa ke saya, menurut Tuhan ke saya ya ajarnya. Jadi saya pakai Amsal 1 ayat 7, saya ucapkan kepada anak-anak ini, saya bilang sama mereka bahwa kalau kamu pintar tanpa tuntunan Tuhan nggak ada gunanya, kepintarannya bisa liar. Begitu. Jadi, sebelum dan sesudah kelas kami selalu berdoa, saya ajak anak-anak ini berdoa dan saya juga ucapkan untuk mereka bahwa takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kalau orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi harusnya kita justru kenal Tuhan dulu, baru kita dapat hikmat dan didikan. Jadi kepintaran itu Tuhan sempurnakan gitu. Ya puji Tuhan, saya juga, dikasih visi sama Tuhan bahwa anak-anak ini ajar mereka bahasa Inggris, buat mereka mau dan suka berbahasa Inggris dengan fun, dengan tidak dalam tekanan, supaya mereka, senang berbahasa Inggris, praktis, setiap hari. Karena kalau nanti mereka bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip, orang asing lah ya, atau yang berbahasa Inggris, mereka dikirim Tuhan ke tempat-tempat tertentu, bertemu Amin. dengan orang mereka jadi bisa menginjil lebih dari kita sekarang, bahkan lebih dari saya. Kalau saya mungkin lebih Amin. banyak bahasa Indonesianya, murid-murid harus lebih bisa, "Ayo injil ya orang-orang luar." Apalagi kita tahu nih, sekarang kita dengar banyak negara-negara yang kayaknya udah meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Panggil mereka lagi, injil mereka lagi. Itu dasarnya kenapa, saya mengajar mereka bukan hanya bahasa Inggris, tapi saya masukkan nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Dan puji Tuhan, hampir 3 tahun terakhir ini akhirnya mereka saya jadikan satu grup dalam yang disebut komsel, komsel ya, komsel anak. Jadi 1,5 jam sebelum kami belajar, bahasa Inggris, itu di rumah saya selalu, mengajarkan mereka tentang ayat Alkitab dulu, seperti itu. Jadi Oke. mereka dasarnya dulu. Nah terus kalau umpamanya
saya ajarkan kepada mereka juga ayat-ayat hafalan. Kenapa ada ayat hafalan? Karena ayat hafalan itu ayat-ayat yang akan kita pakai sebagai senjata melawan iblis. Ketika kamu nanti ketemu masalah, ada kendala, jangan cari orang tua dulu, jangan cari teman dulu atau guru dulu. Even itu kamu punya guru kesayangan pun, oke, jangan cari mereka. Harus cari Tuhan dulu dengan cara apa? Berdoa dan perkatakan firman Tuhan yang Miss ajarkan. Saya suka bilang gitu. Jadi kalau umpamanya kamu sakit, kamu percaya Tuhan Yesus penyembuh, dia adalah tabib. Tuhan Yesus datang untuk orang sakit, ya kan? Dan mujizat yang Tuhan buat seperti itu. Oke, Dan right. ya, Bentar ya. Ini Ibu Debbie nih kelihatannya ngomongnya seperti MRT. MRT. menurut saya pelan. Ngomongnya seperti MRT, pelan-pelan ya. That's great ya, great. I like the way you speak ya. Ini Ibu Debbie ini semua orang kan bertanya, dia ngajar SD. Kok mau mengajar, ada mari kita berdoa. Apakah SD ini SD Kristen atau SD negeri? Kenapa diajak berdoa kan sebelum tentu semua anak-anak kan percaya Tuhan ya enggak? Ya. Apa ceritakan. Betul Pak Andre. Ya. Saya ngajar di salah satu sekolah Katolik, SD Katolik, tapi di dalamnya ada yang tidak beragama. Ada yang tidak beragama Katolik ataupun Kristen. Oke, right. Menurut saya ada yang Buddha, tetapi orang tua mereka Islam. Dan saya juga izin agar mereka punya Alkitab bahkan kepada orang tua yang Muslim. Gitu. Karena saya bilang dasar untuk menjadikan anak ibu. Jadi papanya Buddha, mamanya Muslim. Jadi anaknya dititipkan di sekolah Katolik di mana saya ajar ya. Saya bilang ke mamanya, walaupun mamanya Muslim, papanya Buddha, saya minta anak ini punya Alkitab juga seperti itu. Jadi kalau ajak berdoa bukan hanya karena di gereja sekolah Katolik berdoa, tapi pada saat komsel orang tuanya tahu bahwa sebelum komsel dan sebelum melanjutkan pelajaran, biasanya di komsel itu saya kasih materi tambahan bahasa Inggrisnya, bukan yang dari buku paket. Di luar dari buku paket ya ada penghayaan. Nah, itu tetap harus ada Alkitabnya, saya bilang. Karena itu buku di atas segala buku. Begitu. Jadi dasarnya kami berdoa itu adalah bukan karena mereka sudah Kristen atau Katolik sejak kecil, bukan. Saya nggak peduli agama apa. Selama dia menitipkan anaknya pada saya ajarkan berdasarkan kebenaran firman. Oke, teman-teman perhatikan ya, bagaimana Bu Debbie berani ya menyatakan kebenaran kepada setiap orang ya, mulai anak-anak kita ditanamkan ya, kebenaran harus ditanamkan. Jadi kita nggak perlu takut, kita menyatakan kebenaran. Kalau dia menolak itu urusan dia, ya nggak? Oke, alright. Saya mau ganti topik ya. Sebentar ya. Bu Debbie, kapan Ibu Debbie mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus secara pribadi sehingga ada perubahan cara berpikir, paradigma yang baru, sehingga ada perubahan karakter. Kalau perubahan karakter pasti ada keteladanan. Kalau ada keteladanan pasti mulutnya tidak akan berhenti bicara, pasti akan terbuka untuk ceritakan siapakah Yesus itu pada orang yang belum kenal. Kapan Ibu Debbie mengalami titik balik perjumpaan ilahi? Tadinya kan cuma sekedar Kristen ya, tradisional, karena dilahirkan dari keluarga Kristen, karena lingkungan Kristen, karena sekolah Kristen dan di Flores pula ya. Coba ceritakan. Bentar, saya sapa dulu, ada banyak yang masuk ini tanpa ini. Ada Ibu Diana Simanjuntak, ada Bekasi, ada Pak Gibson Tampu Bolon, Pekanbaru, ada Mas Gibran Tangkudung. Wah, ini dari mana ini? Salam. Selamat bergabung di Kompak Siang. Kita ada setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai jam 1. Ada Pak Martin Gultom. Ya, ada siapa lagi? Ya, itu yang belum saya kenal ya. Kalau boleh di chat, ditulis nomor handphonenya kalau tidak berkeberatan supaya kita bisa beri undangan setiap hari Senin dan Kamis. Kita akan sharing flyernya. Alright, Bu Debbie, I will back to the kembali ya. Gimana Bu Debbie mengalami perjumpaan titik balik sehingga ada perubahan karakter? Silakan.
Baik, terima kasih Pak Andre pertanyaannya. Ya betul seperti Pak Andre bilang, ya kalau terlahir Kristen kan kita Kristen-Kristen begitu aja ya, beragama ya. Walaupun sejak kecil ya sekolah minggunya udah rajin. Bahkan kadang-kadang karena kami itu sekolah minggunya masih di kampung, jadi kalau guru nggak masuk, kami yang lebih kakak itu harus bisa ngajar walaupun hanya mengulang cerita yang minggu lalu, kita ceritakan ke adik-adik kelas ya sekolah minggu yang lebih rendah kelasnya, Right. tapi itu sudah mulai sebenarnya pelayanan. Tapi kalau dibilang perjumpaan dengan Tuhan itu Eee, bahkan sebelum dibaptis selam ya, saya waktu SMA, rajin mengikuti kelompok tumbuh bersama atau KTB. KTB ya. Ya KTB di sekolah kami pada saat itu Rokrisnya mengadakan itu setiap hari Jumat. Nah di situ Oke. saya sudah mulai melayani, ada juga, didoakan untuk kayak tantangan-tantangan melayani, terima Tuhan, lebih sungguh-sungguh gitu. Oh, keren, Yang, keren. Kristennya masih Kristennya masih sekedar beragama ya, atau mungkin konvensional ya, ya Ya. itu diajak untuk walaupun konvensional kalau di-combine dengan yang sekarang pengenalan akan Tuhan, lebih tahu lagi pekerjaan Roh Kudus, itu ada tantangan-tantangan seperti itu hamba-hamba Right. Tuhan pada saat itu yang hadir di sekolah kami, sekolah saya gitu, waktu SMA, Hmm. sekitar tahun 93, 94. SMA sudah di Jakarta dong ya? Saya SMA di Jakarta, Nah, ya. SMA 13 ya? Wow. SMA 13 betul. Pak dapat bocoran ini. Ada di koran, aku baca di koran. Ya, ada di koran kan? Aku baca. Oke. Teman-teman kalau ada yang bertanya silakan buka mikrofon ya dan bertanya. Gak apa-apa, ini relax aja. Podcast, ini podcast. Ya. Alright, gak ada yang bertanya. Oke, saya bertanya. Nah, ibu, bapak, kandung ada di Flores atau sudah di Jakarta semua kah? Papa saya di Jakarta. Oh, dari Jakarta ya. Oke. Ibu juga, mama juga di Jakarta. Ibu saya sudah meninggal tahun 2003. Oke, tapi semua di dalam Tuhan kan? Iya, puji Tuhan Alright. semua. Oke. Dari adik-adik kan enam kandung ya, 6 saudara kandung ya. Dari adik-adik semua gimana? Semua dalam Tuhan atau ada yang menyeberang? Ada yang menyeberang? Paham kan Puji maksud saya? Tuhan, Enggak ada ya? puji ya ya ya. Oke. Puji Tuhan semua di dalam Tuhan, Pak. Ya. Heeh, Ya, melayani juga. karena bisa saja kan, karena mungkin karena perkawinan, terpaksa nyebrang atau apalah ya. Ternyata tidak ada yang nyebrang. Puji Tuhan, Ya, luar biasa. Ya, oke. Adik-adik masih di Jakarta semua atau ada yang di Flores? kemarin harusnya masih ada bersama saya di sini, tapi bulan September yang lalu Tuhan izinkan dia kembali ke rumah Tuhan. Adik saya yang Oh, nomor 5, terus bulan oh, September tahun kemarin ini. Terus yang lainnya ya di sana lahir kami. Jadi nggak di oh, sini. ada di sana di Flores ya. Tuh. Alright. Ya, Mama Ita mau Di bertanya, Kupang, silakan. Pak, Oh, di di Kupang kotanya. ya, di Kupang ya. Mama Ita mau bertanya, buka mikrofon. Silakan, Mama Ita. Iya. Terima kasih Pak Andre. Ya, Salam Bu Debi. Udah terbuka ya? Shalom, Ibu. sudah terbuka. Ya, Iya. alright. Iya, salam semuanya. Oke, Ya. sebentar, saya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman kalau yang bertanya, jika ada pertanyaan yang sensitif seperti tadi disampaikan, Ibu Debbie berhak tidak menjawab. Ya, silakan. Ya, oke. Saya kagum sekali sama Bu Debi, kagumnya dengan Tuhan Yesus pakai Bu Debi begitu rupa sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Bu Debi ya. Tadi saya ikuti perjalanan Bu Debi sebagai guru di Cikarang. Di Cikarang kebetulan itu guru di suatu guru di swasta Katolik ya. Nah, yang saya kagumi begini loh. Ibu mengajar bahasa Inggris dimulai dengan berdoa, terus Ibu sisipkan juga ayat-ayat firman Tuhan untuk dipelajari, dihafalkan oleh anak-anak supaya anak-anak itu apabila mengalami masalah, dia jangan lari dulu ke siapa-siapa, tapi larinya ke Tuhan Yesus. Nah, itu Ya. satu Ya. apa Positif ya. Ya.
tindakan positif. Ya. Satu keistimewaan buat saya yang ibu Amin. dapat hikmatnya dari Tuhan seperti itu ya. Saya juga guru, tapi guru di sekolah negeri Bu, yang mayoritasnya Muslim. Saya juga di Rokrisnya gitu, saya berikan motivasi-motivasi gitu ya. Nah, tapi ya nggak kalau di sekolah negeri itu Kristennya ya bisa dihitung cuma 50-an orang di sekolah negeri, kebanyakan yang Muslim ya. Yang menjadi kagum saya, ya tadi Ibu ceritakan ada satu keluarga atau berapa keluarga gitu yang bapaknya Buddha, ibunya Muslim. Iya, betul. Ya, ibunya Muslim. Pertanyaan saya begini, itu kan dua keyakinan yang berbeda dan Jauh. ditempatkan di sekolah Katolik. Iya, Nah, betul. ya, dua keyakinan yang berbeda, kontras itu, suami istri, tapi ditempatkan anaknya di sekolah Katolik. Pertanyaannya, apakah Ibu pernah bertanya entah ke ayahnya, entah ke ibunya, kenapa anak ini ditaruh di sini gitu loh, di Ya, sekolah keren. ini? Mantap. Kenapa Ya, gitu loh? Satu itu aja dulu, nanti tambah lagi nih Bu saya supaya sekaligus. ya, Keduanya begini, keduanya ya. Tadi pertanyaan saya itu ya. Saya karena kekaguman saya, Ibu menyampaikan yang kemarin saya bilang, saya tuh ada untuk sesuatu yang menyampaikan kepada orang lain yang kemarin saya bilang saya masih punya rasa takut karena bukan takut kenapa-kenapa. Memang Tuhan belum taruh di hati saya. Kemarin kan Ibu ingat kan? Ya. Ya. ya, Dan saya harus penuhi juga itu rohani saya gitu. Terus keduanya pertanyaan saya begini. Dan Ibu izinkan, Ibu wajibkan untuk membawa Alkitab bagi iya, siswanya, ya kan? Bagi siswanya. Lalu iya, bagaimana reaksi kedua orang tua ini terhadap anaknya? Itu pertanyaan kedua. Apa yang mesti membawa Alkitab ya, gitu. Apa reaksi kedua orang tua ini? Ketiga gitu ya. Pernah nggak Ibu tanya kepada kedua orang tua ini? Pastikan yang Ibu sampaikan melalui firman Tuhan, pernah nggak Ibu bertanya kepada kedua orang tuanya eh, apa responnya gitu? Begitu Ibu membawakan firman, pasti anak itu kan cerita ke ya. kedua orang tuanya ya. Ya, tiga pertanyaan itu aja Bu Baik, Debbie. baik. Iya, silakan. Terima kasih Ibu Rita. Baik Iya, Ibu, yang pertama tadi Ibu bilang, pernah nggak saya tanya ke orang tuanya kenapa masukkan dia ke sekolah ini? Pernah Ibu. iya. Saya pernah Oh, nanya karena saya anak saya cukup dekat dengan anak ini dan kami sebagai orang tua juga, karena anak saya juga sekolah di tempat yang saya ngajar. Setelah itu sekarang udah pindah sekolah ya karena dia naik tingkat. Saya pernah tanya sama ibu dari anak ini. Saya nanya, Mama, kenapa Mama nggak masukkan ke sekolah yang keyakinannya sama dengan Mama atau Papa? Saya bilang gitu. Terus kata mereka, ini pertama kali mereka menjawab adalah mereka lihat disiplin sekolah Katolik. Seperti itu. oh. Mm-mm. Oke. Terus saya dan ternyata kakak pertama dan kedua, jadi anak ini adalah anak bungsu, mereka 3 bersaudara. Anak pertama dan kedua juga semua dimasukkan ke sekolah Katolik. Seperti itu. Jadi akhirnya keterusan sampai ke adiknya. Dan terus itu kalau pertanyaan yang pertama mungkin sudah terjawab ya. Pernah nggak saya tanya? Pernah. Dan jawaban mereka adalah itu. Karena mereka melihat di situ. Ayahnya kok responnya apa? Ayahnya dari anak itu? Ya, kalau pertanyaan ini saya nggak pernah tanya ke bapaknya. Nanti ada di Oh, yang salah satu yang ibu tanya lagi itu ada. mm-mm. Ini baru pendekatan antara ibu-ibu nih mama-mamanya begitu. Oh iya Nah iya. bapaknya ini karena mereka punya toko mereka cukup besar di sini. Itu bapaknya itu selalu standby di toko, jaga toko terus begitu. Nah jadi jarang dia bahkan jemput anak pun jarang. Biasanya sopir kalau enggak sopir dan mamanya seperti itu. Nah terus yang kedua saya pernah nggak nanya keberatan atau enggak kok bawa Alkitab atau apa dan sebagainya pada saat Ya. belajar. Mm-mm. Ya, saya percaya ketika saya menyampaikan hal-hal yang benar, Roh Kudus menyertai, saya tidak ada keraguan ngomong seperti itu. Bahkan saya pendekatan ke anaknya, kamu keberatan nggak kalau minta mama belikan Alkitab gitu. Nah,
Waktu itu saya belum tahu hati mamanya, tapi ketika minggu berikutnya dia datang komsel dan dia punya Alkitab, di situ saya tanya, kamu beli Alkitab diam-diam atau mama tahu? Yang beliin mama, katanya. Jadi akhirnya kan kami Iya. orang tua nih yang sesama perempuan nih, mama nih ngumpul terus, "Mam, kok bisa sih, dia punya Alkitab?" "Ya udah nggak apa-apa, orang bagus kok," katanya. "Malah sekarang dia juga baca, ayat-ayat yang dikasih Miss," katanya. "Buat hafalan, bagus," katanya. Ya selama kalau di Buddha kan selama itu bagus mereka terima ya, tidak bertentangan Oh. dengan apa yang diyakini juga ya, gitu. Mm-mm. Ya selama itu tidak menyakiti makhluk hidup, itu yang saya tahu, nilai-nilai kebaikan ada di situ, budi pekerti, kalau Buddha seperti itu. Ya puji Tuhan, papanya juga katanya senang, padahal papanya juga orang yang masih minum loh, Bu. Tapi dia lihat perkembangan anak laki-lakinya ini, yang notabene anak kesayangan mereka, ternyata saya juga nggak tahu ya Tuhan punya rencana. Akhirnya sekarang dia punya Alkitab di rumah. Dan dia sekarang satu sekolah lagi sama anak saya. Setelah mereka masuk SMP kelas 1 ini, satu sekolah lagi dan saya tanya, "Masih ada Alkitab di rumahmu?" "Masih, bahkan sekarang saya ikut komsel." Seperti itu, Bu. Puji Tuhan. Ya, dan ya, pertanyaan yang ketiga Ibu tadi, bilangnya, bagaimana respon orang tua setelah diajar oleh saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat gimana lah guru-guru itu kan kita sama ya Bu, guru ya. Iya. Katanya, tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi Amin. saya bilang, "Miss nggak punya apa-apa, karena Miss ini orang Kristen, Miss mau juga kalian belajar tentang kasih Kristus, kalian belajar tentang dasar kebenaran itu seperti apa, supaya kalian tahu bahwa ada juru selamat loh, bukan nggak ada, jangan sampai matinya sia-sia," kayak gitu-gitu. Bahkan saya kasih mereka satu kata, saya ajarkan anak-anak komsel saya satu kata Bu, metanoia. Mereka nggak ngerti kan. Tapi akhirnya saya kasih tahu metanoia itu kan perubahan 180 derajat. Saya ajarkan secara, Miss lagi jalan ke sana, Miss tahu itu jurang dan berbalik 180 derajat, nggak pakai miring kiri, nggak pakai miring kanan, harus 180 derajat gitu. Keren, keren Meninggalkan ya. benar-benar. Wow, Jadi, keren. tapi itu munculnya dari sini. Jadi pola pikir. Kalau ditanya metanoia mereka selalu jawab artinya perubahan pola pikir yang membawa dampak perubahan sikap Oh, hidup. ya. Seperti itu, Bu. Jadi Iya. Luar biasa, keren Iya. ya. Baru ya, keren. Debbie. setelah Saya setelah 4 iya. bulan, 4 atau 5 bulan lah, mereka lewat mid semester tahun lalu, semester genap, tiba-tiba yang lama sekali sejak, lulus, kelulusan itu mamanya nggak pernah ada kabar, mamanya WA ke saya, "Shalom Miss Debbie, saya mau ucapkan terima kasih, sekarang anak saya cuci piring tanpa disuruh, dia sudah tahu bagaimana menghormati orang tua." Pokoknya semua ini dia ucap, aduh saya sampai siapa saya gitu. Itu yang terjadi, Ibu. Dan bahkan, dia bilang terima kasih karena anaknya sendiri bilang terima kasih karena sekarang saya sudah bisa sharing firman Tuhan dan bahkan itu sesuai dengan yang Miss ajarkan, gitu. Jadi Keren. mereka dapat ayat rupanya yang sama dengan yang, pernah saya kasih dan itu dia bertugas untuk share firman itu di kelasnya. Ya, saya bilang, "Tuhan kalau itu berbuah, ya itu milik Tuhan, semuanya milik Tuhan." Saya cuma Amin. lakukan itu. Jadi itu Bu, respon dari orang tua, Alkitab dibelikan, mereka juga lihat perubahan anak ini, seperti itu dan, puji Tuhannya mereka info balik ke saya, jadi feedback-nya saya tahu, seperti itu. Oh Itu iya. Ibu. Ya Oke. saya Iya. berdoa Ibu Rita juga ya Bu, berdampak Bu, puji Tuhan. Oh iya Amin. iya. Haleluya. Saya teringat ini dulu juga saya punya punya murid Chinese, Mhm, Cinanya Cina miskin lah. Jadi dia mhm. sekolahkannya ke sekolah negeri. Oh itu kan banyak dibully. Oh Dibully. saya bentengnya dia. Lalu Mmm, waktu mau agama tarik menarik nih Islam sama Kristen. Kami diam. mhm, Tapi kan mhm, orang tuanya anaknya nggak mau anaknya yang diislamkan. Suruh pilih, mhm, pilihnya ke kami, Kristen. Nah, di mhm. situlah saya, wah kerjakan, saya kasih Alkitab sama itu. Ya itulah Iya, Amin. pengalaman saya juga di situ. Oke, terima haleluya. kasih Bu Debbie. Terima kasih. Mungkin Oke. yang lainnya tambahkan. Very good, Ya. very good. Ya. Alright, Sama-sama. disinilah ya kita belajar ya bagaimana Ibu Debbie tidak sia-sia ya menanamkan benih ya. Benih itu harus ditabur. Ya, jangan disimpan. Simpan jadi busuk. Tabur aja walaupun ada alang-alang,
ada rumput-rumput. Padahal nggak pernah nanam alang-alang, rumput pernah ditanam, enggak. Tanam benih tapi selalu ada alang-alang, ada rumput yang liar-liar. Tapi apakah kita harus berhenti menabur benih? Enggak, terus tetap. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa ini? Ya, Max Ibrahim Tangkudum. Ya, salam Pak Max Ibrahim. Boleh buka kameranya untuk berkenalan. Shalom, Ya. shalom Pak Ya. Andre. Ya, betul. Dari mana dapat link ini, Bu, Pak Max? Saya lihat ada di salah satu grup WA saya. Oh, ada ini. Jadi mungkin ada teman yang sharing ya, mungkin ya. Dengan saya, ya, mungkin dari teman. mungkin demikian. Oh, iya. Mohon maaf ini saya punya nggak apa-apa. penampilan ini enggak Ya. apa ya, sesuai ibadah. Oke, salam Ya, kenal Pak Max, Pak? nggak apa-apa Pak Max. Salam kenal. Boleh Saya berterima kasih. Ya. Berterima kasih dan bersyukur boleh mengikuti. Walaupun boleh. saya masuk terlambat, Ibu Dewi terima kasih untuk paparannya ya, kesaksian. Luar biasa ini. Ya. Saya juga mengapungkan. Saya juga mengapungkan satu kata Indonesiawan pakai WAN dengan harapan bahwa bangsa kita ini semakin berperilaku cerdas, berketuhanan, sehingga cenderung untuk berkontribusi. Berkontribusi kebaikan. Saya kira itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan Pak Andre. Ya. Ya, gitu, Bu. Alright, Pak Max ada di Jakarta kah? Ada di mana? Saya saat ini ada di Manado. Oh, Pak. Di Manado. Saya memang di Jakarta, di Jakarta Timur, tapi saat ini ada di Manado. Oh, Pak Max dari aslinya Manado kah? Iya. Pendeta, Pak Andre. Pendeta. Pak Max, pendeta. Oh ya, selamat bergabung Pak Max. Jika ada kesempatan, saya pastikan bahwa Pak Max ini pendeta pasti sibuk. Tapi kalau ada kesempatan, boleh ada di Zoom Kompak ya. Kita ada di Kompak ini, ada podcast setiap dari Senin sampai Kamis. Oh iya, baik. Alright, oke, nggak apa-apa Pak Max ya, boleh. Temannya dari ini ya, Melani kah, Pak Max? Saya kurang tahu ya. Tapi Pak Max ini ada di Chosen One Ministry yang Pak Firman. Oh iya. Di Chosen ya. Ya, ini saya tidak perhatikan di grup mana karena grup saya banyak sekali, Pak. Ya, Chosen ini dari Melani yang selalu sharing ya mungkin ya. Oh, Ibu Melani ya, terima kasih Bu Melani ya. Besok pagi saya di Chosen One Ministry melayani. Oke, nanti saya buka di situ. Ya, nanti saya minta nomornya Pak Max dari Bu Melani. Saya sudah kirim, Pak. Udah kirim ke mana? Ke chatting ya? Ke chat ada ini. Oh ya. Yang untuk semua ini di grup ini. Oke. Ada enggak, ada Pak? di chat. Ada di chat kalau nggak salah di chat. Ya ada. Permintaan Bapak. Ya, begitu Pak. Indonesiawan ya. Banyak. Indonesiawan. Iya, Indonesiawan WA. Keren ini. Ya, oke. Selamat bergabung ya Pak Max ya. Terima kasih banyak. Kita bukan orang asing di sini. Ya, kita satu warga kerajaan Allah ya. Kita semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke. Alright Pak Max. Enggak apa-apa. Oke, alright. Thank you ya. Saya sapa juga lagi ke siapa nih? Yang baru saya lihat ini ada Pak Martin Gultom. Apakah dari Chosen juga? Shalom Pak Martin. Halo. Pak Martin. Nggak monitor dia. Alright, oke, nggak apa-apa. Mungkin dia monitor atau jaringannya. Oke, kita next saja ya. Kita coba cari tahu. Oke, Bu Debbie, sebagai seorang guru pasti ada tantangan dong, ada hambatan, mungkin ada bulian lah ya, mungkin dari teman-teman atau teman seprofesi yang mungkin seperti dibully lah atau wah sok rohani loh, ngajar-ngajarin ini lagi. Nah, pernah nggak menghadapi tantangan seperti itu, dan kalau ada tantangan seperti apa dan apa yang dilakukan? Ya, silakan. Siap, Andre. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Tantangan ada,
Ya, ini saya disclaimer ya. Ya, Pertanyaan saya menusuk jantung. Kalau memang tidak bersedia dijawab nggak apa-apa juga. Pertanyaan saya selalu menusuk jantung. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Enggak apa-apa, ya. Ya, ada pasti tantangan ya Pak ya. Ya. Ada. Apalagi kalau ya saya nggak cerita panjang lebar, tapi saya cuma mau bilang dalam hidup saya ketika ketemu kepahitan ada di satu titik saya pernah sedikit melenceng dari Tuhan Yesus, dan setelah itu puji Tuhan waktu Tuhan panggil saya tidak keraskan hati, dan tapi tentunya dengan cara Tuhan, waktu Tuhan, cara yang ajaib saya balik dan saya mau melakukan semua untuk Tuhan karena saya tahu bahwa pada saat saya melenceng itu saya menyakiti hati Tuhan. Sehingga akhirnya saya belajar untuk menyatakan Tuhan, ini suara-suara yang kayak seperti inilah kata-katanya. Kayak gua nggak tahu aja lu dulu seperti apa. Kayak jadi latar belakang kita dipakai tapi lagi ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau menyetarakan Tuhan dengan omongan-omongan orang. Tuhan saya jauh di atas itu. Amin. Bagi saya kalau mereka masih melihat saya dengan kacamata yang lama, mereka perlu mengenal saya dengan mengganti lensa mereka. Amin. Keren ini. Betul. Saya bilang kamu ganti lensa dulu. Maka ya, saya sudah dengan janji saya dengan Tuhan, urusannya nggak dengan manusia. Saya sudah ngomong sama Tuhan, tubuh jiwa roh saya milik Tuhan, saya kembalikan semua apapun yang Tuhan mau pakai dalam diri saya, Tuhan pakai, Tuhan tempatkan di mana. Saya sudah berjanji begitu ke Tuhan. Terus kalau saya kalah dengan omongan manusia gimana ya Pak ya? Seperti itu. Jadi saya jalan terus. Lagu sekolah minggu tuh Walking with Jesus kan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka ya. Jadi ya udah itu duka-duka yang seperti itu. Ya, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jadi kalau Mbak Kris atau Bu Kris yang kemarin Magelang luar biasa. Itu pun saya belajar 2 tahun membalikkan pikiran saya. Ketika orang bilang kamu dulu begini-begini, saya mengelola itu, saya minta Tuhan, saya mau kelola dong Tuhan, yang energi negatif jadi positif, tapi harus ada Tuhan di dalamnya. Bukan positif based on me, but positif based on Bible yang Tuhan mau, saya gitu. Nah, ya kembali seperti anak kecil lah, polos ngomong apa adanya karena emang udah bikin dosa besar juga gitu. Jadi ya berjalan dengan Tuhan dan akhirnya biar saja nanti buah pertobatan itu dilihat oleh mereka karena yang menghujat itu tidak perlu saya singkirkan. Tujuan saya Tuhan ya fokus aja sama Tuhan, nanti Tuhan yang singkirin. Dan lihatlah bagaimana membuat sungguh-sungguh begitu aja. Saya nggak membenci. Ya puji Tuhan tidak ada kebencian. Saya belajar untuk mengerti sedikit kalimat di dalam doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami Engkau mengampuni. Kalau kita nggak ngampunin, intinya kita nggak diampuni, jadinya ya udah saya nggak dikasih hak ya. Kita anak Tuhan nggak dikasih hak untuk membenci kan, nggak dikasih hak untuk mengutuk. Jadi ya udah mengampuni, lepaskan berkat aja. Nanti itu Tuhan yang atur balik ke kita atau jadi untuk perpanjangan tangan lagi untuk orang lain ya itu urusan Tuhan. Itu sikap saya menghadapi itu Pak. Very good, great. Oke. Nggak ada yang bertanya lagi. Saya akan bertanya lagi. Masih banyak stok di kepala saya ya. Saya akan bertanya. Nggak ada yang bertanya juga. Oke, saya bertanya. Bu Debbie pernah siapa yang? Oke. Siapa yang mau bertanya? Enggak, ini saya. Ini saya. Iya, silakan. Halo Pandai. Ya, ya salah satu juga nih pengalaman saya berjalan bersama Tuhan setelah saya dipanggil kembali, saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan memakai masalah saya untuk memenangkan orang lain. Ketika saya dalam masalah yang di persimpangan itu, justru Tuhan mengirim jiwa dari Jawa Barat loh ya. Agak kuat juga. Keren. Ya. Dan mengirim untuk dibimbing. Orang ini adalah sebelumnya adalah ya ketika saya memimpin dia di bawah saya lah. Saya nggak gimana ya, atasan dan bawahan gitu. Terus dia menemukan sebuah Alkitab di gudang dan dia membaca dan dia nggak paham. Saya percaya Tuhan ngirim dia ke saya. Terus ya saya percaya Tuhan mengirim dia ke saya. Saya bimbing pada saat justru saya sedang mengalami hal yang serupa. Akhirnya bimbingan saya ke dia itu bukan hanya dia
saya menang juga begitu. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah 5 tahun ikut Tuhan, 4 tahun dia sudah menyerahkan diri ke Tuhan Yesus, belajar 3 tahun bersama saya, dia lepaskan keyakinan dia, dan saya bawa untuk bimbingan prabaptism, setelah itu dia dibaptis, dan ini sudah 4 tahun, tapi Natal yang kelima bagi dia. Alright. Haleluya. Okay. Ya, that's great. Dan setelah itu jadi banyak jiwa-jiwa yang kayak gitu, Pak. Jadi saya maintain salah satu WKG teman-teman ex-Kedar yang ya itu mau kenal Tuhan Yesus dan sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada nice. Keren ini. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi. Bu Debbie, pernah nggak mengalami kepahitan kepada orang Kristen? Bukan orang lain, orang Kristen mengalami kepahitan. Pernah nggak mengalami kepahitan? Dan apa? Kalau pernah, kalau nggak pernah nggak apa-apa. Kalau pernah, apa yang dilakukan? Oh, orang Kristen udah kenal Tuhan loh. Kok dia nyakitin saya? Kok dia fitnah saya? Ada kan? Pasti ada. Kira-kira ada nggak? Nah, pernah kan? Nah, apa yang terjadi? Jadi yang tadi saya bilang saya jadinya rada ragu sama Tuhan itu, yaitu di situ letak kesalahan saya. Orang manusia yang bikin salah ke saya, ngatain, benci, terus saya bilang, kayak gini ya orang Kristen ya, kayak gitu Pak. Justru saya dari situ akhirnya saya belajar manusia yang bikin salah ke saya, saya ninggalinnya Tuhan. Gitu. Oke. Right. Itu bodoh sekali. Jadi kalau sekarang saya ditanya, saya bilang wah itu kebodohan. Itu bukan kesaksian, tapi saya percaya yang mendengar semua adalah orang-orang yang dewasa di dalam iman, sehingga walaupun semuanya baik, kalau tidak berguna buang aja lah, skip aja. Ada. Keren. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada lagi, waktunya nggak banyak loh ini. Oke, ada yang bertanya? Boleh. Oke, boleh. Bertanya. Oh, boleh. Boleh Pak Max ya? Oke, silakan Pak Max. Iya, baik Pak. Pak Andre, Bu Debbie, saya cuma mengharapkan bahwa bangsa kita ini sesuai dengan saya pelajari dalam kitab Yesaya akan menjadi satu bangsa turut menentukan akhir zaman. Right. Nah, apakah kira-kira peran gereja melalui guru-guru ini untuk membawa bangsa ini menjadi satu bangsa yang bila mana Pancasila itu didorong, di-endorse begitu supaya menjadi satu perilaku yang membawa kecerdasan dengan berketuhanan, kita menjadi bangsa yang kontributif. Saya baru saja membuka video tentang keadaan di Kongo baru-baru ini, bulan Februari ini 2025, di mana orang-orang Kristen yang sebenarnya mayoritas di Kongo sedang mengalami penderitaan, bahkan beberapa hari lalu dipenggal kepala mereka 70 orang. Nah, yang saya maksudkan, kira-kira apa yang bisa kita buat sebagai orang-orang percaya agar supaya bangsa yang Pancasilais ini bisa terbuka menjadi satu bangsa yang perilakunya oleh karena sejarah kebangsaan kita begitu panjang, kekayaan begitu luar biasa sebagai milik Tuhan, dengan kecerdasan ilahi ini bisa menjadi satu bangsa yang kontributif, baik kepada sesama bangsa maupun bangsa-bangsa lain, karena sejarah kita yang panjang, yang keluar dari berbagai penderitaan, yang bisa menjadi kontribusi pemikiran, pengalaman yang menurut saya akan sangat menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Ibu Debbie, Pak Andre, dengan teman-teman, sebagai diskusi, kira-kira apa yang kita harus buat? Apakah gereja-gereja harus bersatu? Para guru itu sebagaimana Ibu Debbie lebih giat dan lebih berani menyampaikan kebenaran, karena umumnya orang Indonesia ini menghargai kebenaran dan yang baik adanya. Sehingga tidak heran ada orang-orang lintas agama di mana didekati secara pribadi, mereka terbuka untuk kebenaran, bahkan menerima Alkitab dan sebagainya. Mereka
berani untuk menolak provokasi. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini dapat dipahami ini Pak Andre dengan Ibu Devi dan teman-teman. Ini Oke. sekedar pertanyaan Indonesiawan, Pak. Iya, mantap, Iya, mantap. terima kasih banyak. Ya, ini pertanyaan wacana juga ya. Pertanyaan yang mengandung wacana ini. Wacana. Oke, ada yang mau berkomentar, teman-teman yang ada di Zoom ini ada 15 orang, 15 orang. Apalagi ada yang mau berkontribusi tentang apa wacana ya yang dia sampaikan oleh Pak Max. Pak Max Ibrahim lagi. Pak Ibrahim lagi. Iya, mantap ini. Ya, ada yang mau sampai ya Pak, ya. bukan Abraham. Bukan Ibrahim. Pak Andre, ya. bisa coba bagi? Oh ya, silakan. Oh Pak Saud dari California. Ya, selamat siang. Baru masuk ya Pak. Ya, silakan. Yang dibilang Pak Ibrahim tadi. Ya. Ya satu-satunya Indonesia harus bertobat Pak. Itu aja dulu. Caranya gimana Pak? Kalau orang tanya, caranya bertobat gimana? Kan nggak tahu mereka. Dia pikir melakukan agamanya sesuai dengan imannya. Bunuh orang, penggal orang. Dia punya cara Pak. Gimana Pak? Caranya gimana supaya Indonesia bertobat itu? Itu yang ditanyakan oleh Pak Mak itu. Bertobat Pak, digali itu. Siapa yang Tuhan hidup, siapa yang Tuhan mati, itu aja. Oh iya. Karena simpel Pak. Jangan nanti bangsa kita itu, maaf, bukan saya bilang mau dikutuk. Kalau nggak bertobat, akhirnya jatuhnya, kenanya ke sana Pak. Iya. Oke, boleh. Cuma satu pertanyaan juga, timbul pertanyaan baru Pak. Iya. Apakah gereja di antara gereja-gereja ini bisa bersatu? Iya kan? Gereja-gereja mungkin justru orang Kristen bisa menjadi batu sandungan. Iya betul, itu batu sandungan. Ya, betul. Apa yang membuat kita sepakat untuk membawa kehadiran kita sebagai orang percaya, Kristen Katolik ataupun percaya kepada Yesus Kristus, untuk menghadirkannya dalam kehidupan bersama. Kan sekarang terasa lebih banyak bersaingnya di antara Kristen daripada itu pemikiran. Pak Ibrahim sepertinya bukan orang seberang doang yang bertobat. Kita juga perlu bertobat seperti Ibu Devi ini. Kacamatanya itu kacamata special order ini saya lihat ini. Yang benar kayak minum makanan, Pak. Ya, Pak Andre. Ya, silakan. Halo Pak Andre. Ya, Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Andre. Ya, Pak. Ya, tadi saya mendengarkan testimoni dari Ibu siapa Pak Andre? Debbie. Ya, Bu Debbie. Pak Bambang boleh dibuka kameranya supaya Bu Debbie tidak bicara dengan tembok, Pak. Ya. Nah, kalau dibicara dengan tembok, wah ini susah. Siapa yang ngomong ini? Oke. Menenangkan jiwa ya. Ya, oke. Tidak gampang. Tapi kita perlu appreciate, jadi memang itu yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi maju terus Ibu, bertahan, terus sampaikan kebenaran. Terus karena justru kebenaran itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena lewat kebenaran hidup kita benar, ada pemeliharaan, perlindungan, pimpinan dan berkat pun kita diperoleh dari kebenaran hidup kebenaran itu. Kemudian mengenai pertanyaan Pak Ibrahim ataupun jawaban dari Pak Saud tadi, kalau menurut saya Pak, contoh-contoh YouTube yang kita lihat kejadian di satu negara, itu tentu kita memerlukan suatu kearifan dan kebijaksanaan kita dalam menanggapi masalah-masalah seperti itu. Karena kalau bagi mereka yang memiliki pengetahuan ataupun pemikiran yang tidak luas, memang ditanggapi secara berbeda dengan orang-orang yang seperti Bapak Ibrahim, Bapak Saud gitu ya. Jadi kita berpikir secara positif bahwa negara itu bisa melakukan. Ya Pak, bisa dipersingkat Pak. Waktunya nggak banyak Pak. Ya. Bisa dipersingkat. Hukum Shalom, negara. Pak Andre. Sebentar. Ya, sebentar Bu Ria, bentar Bu.
Oke, saya tutup aja ya. Ini Pak Max ini podcast Pak. Ini bukan diskusi mengenai wacana. Ya saya ingatkanlah sekali lagi. Jadi podcast Kompak Siang ini bukan diskusi tentang apa, enggak. Ini podcast adalah narasumber yang mengalami Kristus secara pribadi, bukan diskusi. Nanti habis waktunya Pak. Itu nanti kita akan bicarakan. Nah, itu aja. Itu. Silakan Pak Bambang. Pendek aja, 2 menit saja Pak, 2 menit. Saya menjawab singkat. Jadi pertama, tadi sudah saya sampaikan, boleh kita kita melihat itu kejadian-kejadian itu, justru kita mendekatkan kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa Pak, jangan sampai mengutuki bangsa negara kita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ya, oke Pak, sudah cukup Pak. itu poinnya tidak ada diskusi mengenai yang tadi. Ya, tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita, anggap aja ya sekedar hiburan lah ya. Di waktu nggak tepat ini. Ini bukan diskusi. Ya sorry to say Pak Max ya. Ya bukan saya ini waktunya nggak banyak. Ini bukan diskusi, ini podcast yang menampilkan narasumber mengalami Kristus secara pribadi. Nama Kristus yang dimuliakan, bukan wacana Indonesia ini, Indonesia itu, no. Ya. Oke, Bu Ria, ada yang mau disampaikan, Bu Ria? Iya, saya minta maaf sekali lagi, saya terlambat masuk. Ya, minta maaf. Nah, yang saya mau tanya sama Ibu Debbie, maaf karena terlambat masuk, jadi saya nggak tahu. Ibu Debbie sekarang sedang bekerja dalam bidang apa? Itu satu. Yang kedua, dengan Pak Max saya juga tertarik ya ceritanya Pak Max, tapi kita nggak bisa bicarakan di sini. Memang kalau bisa saya kasih nomor HP saya di chat room, tolong saya di telepon atau saya minta nomor teleponnya Pak Max ya. Memang saya tertarik karena saya di Italia, saya punya grup doa dengan banyak bangsa ya. Nah, yang saya perhatikan di sini, apalagi untuk orang Afrika, jadi yang saya perhatikan di sini memang hanya satu, sayangilah sesama manusia seperti diri sendiri, itu aja. Jadi memang kita nggak gampang Pak. Bayangkan kita berdoa untuk negara mereka, kita harus korban waktu, korban uang. Jadi memang nggak gampang. Tapi ingat aja kasih Kristus. Udah, kita nggak bisa bicara panjang di sini, makanya saya minta nomor telepon. Dan yang kedua, saya kurius mau tanya sekarang, saya panggil Sister in Christ ya, Sister Debbie. Kalau Ibu Debbie saya belum biasa. Kita semua saudara yang Kristus aja ya, brother, sister. Oke. Silahkan Sister Debbie, saya mau tanya usaha apa sekarang ini di dalam rohani ya, di dalam rohani. Oke, terima kasih Pak Andre, Tuhan berkati. Baik. Right. Iya Pak Andre, saya langsung jawab ya Pak. Ya boleh silakan. Ini Ibu Ria ada di Torino, Italia. Ya. Silakan. Kalau tadi katanya di dalam rohani ya, saya tadi bekerjanya ngajar untuk guru bahasa Inggris untuk SD. Tapi kalau di dalam bidang rohani, saya sebenarnya punya pelayanan pribadi kepada teman-teman saya yang saya percaya Tuhan kirim. Mereka adalah ex-kedar. Jadi mereka teman-teman, bahkan ada yang datang masih punya keyakinan yang lama. Setelah berteman dengan saya, bergaul dalam bimbingan Tuhan tentunya melalui saya, mereka sudah ada yang dibaptis, terima Tuhan, dan saya maintain mereka di dalam satu WA group, Ibu Ria. Jadi saya punya ada WA group yang bernama NTB atau NTB, No Turning Back. Begitu. Jadi nggak ada putaran balik. Kalau udah samatannya itu ya, jadi nama grup kami itu adalah No Turning Back. Seperti itu. Dan sampai hari ini saya berikan mereka renungan-renungan atau diskusi-diskusi tentang apapun yang mereka ingin tahu. So far masih saya sendiri memang di dalam grup itu, karena memang sejak awal mereka ketemunya waktu mereka mau tanya tentang Tuhan Yesus itu ketemunya saya, jadi masih di bawah saya. Tapi beberapa kali saya coba bawakan juga ke diskusi bersama pastor atau pendeta di tempat saya, seandainya saya tidak menemukan jawabannya atau jalan keluarnya buat mereka. Seperti itu. Dan selanjutnya saya juga mengumpulkan kayak baju-baju bekas layak pakai, buku-buku pelajaran, itu saya salurkan kepada anak-anak dari teman-teman saya pemulung di Jakarta,
khususnya masih di Jakarta Utara ya Ibu, di Jakarta Utara ada tempatnya. Satu koordinatornya dia nggak punya yayasan, dia juga mandiri, dan antara saya dengan dia, saya selalu menyampaikan bantuan-bantuan seperti ini. Dan anak-anak komsel saya yang saya ngajar bahasa Inggris itu, saya jadikan anak-anak komsel, mereka membawa bersama dengan saya. Jadi saya nyetir, saya bawa mereka di mobil, ayo kita ke Jakarta, langsung bawa. Jadi bantuannya itu mereka serahkan sendiri, mereka belajar untuk memberi gitu dari apa yang mereka punya, terus melayani secara langsung gitu. Jadi real. Itu yang saya lakukan, membawa mereka ke Bible study, undangan-undangan Bible study yang ada. Tuh, jadi saya tidak berdiri di bawah salah satu yayasan atau apapun, tapi saya kerjakan aja amanat agung yang Tuhan mau gini, sampai anak-anak. Dimulai dari mereka. Karena yang saya lihat, saya mulai melayani anak, terus mama papanya mulai melihat hal itu, perubahan, dan puji Tuhan mama papanya juga kalau ada apa-apa tanyanya yang berdasarkan Alkitab bisa ke saya juga, seperti itu. Hebat. Jadi saya menolong Ya, juga terima orang-orang terima kasih banyak Ibu Debbie, hebat sekali. Ya. Oke, saya nanti masuk nomor HP saya tolong diteleponin ya, karena saya mau minta ini pengalaman-pengalaman begini, tapi karena di sini kita terbatas waktunya, hanya itu aja. Oke, kita tubuh Kristus, kita tetap bersatu ya. Amin. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Italia juga, seluruh dunia. Tuhan berkati. Ya, alright, oke. Berkati Ibu Ria. Ya, waktunya sudah habis ya waktunya ya. Time is over. Alright, Bu Debbie, bisa berikan pesan moral apa untuk teman-teman yang di virtual Zoom ya? Ada 15 orang ya, dan mungkin ada yang di YouTube makin banyak ini. Makin banyak di YouTube, muncul terus banyak di YouTube dan di Facebook, Instagram. Kira-kira pesan moral apa yang Ibu sampaikan terhadap pengalaman pribadi Bu Debbie? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Secara cepat saja, yang pasti setelah saya sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan Yesus, saya mau mengatakan bahwa amanat agung itu milik kita semua. Amin. Amanat agung itu diberikan kepada kita semua. Jadi mau lewat anak-anak, mau lewat orang tua, mau lewat remaja, apapun siapa dia, jika Roh Kudus menempatkan keberanian itu, jangan direm, gaspol. Gaspol. Harus gaspol gitu, karena kan keberaniannya datangnya dari Roh Kudus gitu. Jadi sampaikan aja. Oke, ya. Lakukan amanat agung tanpa melihat siapa mereka, terus memperkenalkan Kristus secara real, karena kalau kita cuma ngomong, nanti mereka nggak lihat kenyataan, juga mereka tanya, emang apa perbuatan seperti itu ya? Gitu. Jadi bukan pamer, tetapi memang harus real. Ya benar ya Pak ya, action speak louder than words ya Pak ya. Betul ya Pak. Oke, kalau kita sepakat itu. Dan terus di dalam melakukan semua ini, saya tanamkan satu hal, yaitu saya tidak mengeluh, tetapi saya ganti dengan ucapan syukur. Kalaupun saya lelah, saya capek, terima kasih Tuhan, saya capek hari ini ke Jakarta bawa anak-anak melayani, tapi Tuhan Yesus baik, ganti semuanya dengan sukacita, seperti itu. Dan satu ayat yang saya pegang sejak saya sekolah minggu sampai hari ini adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu saja buat kita semua. Saya percaya semuanya diberkati hari ini. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Alright, oke. Pertanyaan terakhir dari saya lupa tanya. Pernah nggak Pak Bu Debbie menyampaikan kebenaran, tapi ditolak? Satu pertanyaan. Pernah nggak? Menyampaikan kebenaran, tapi ternyata ditolak. Pernah Pak. Waktu itu saya dengan berani menyampaikan di ITC Cempaka Mas. Oh, Cempaka Mas. Oke. Langsung di mall. Iya. Karena teman-teman saya janjian kita sekelompok itu mau ke penjual Pak. Jadi kita mau cari baju seragam untuk singer gitu. Terus tiba-tiba mereka cari saya, udah nggak ada. Jadi mereka tuh lihat saya datengin. Ya jujur aja saya nyampein firman Tuhan selama saya jalan-jalan cari baju. Kalian aja lah cari, saya kasih tahu size saya apa, kalian cari, saya ngikut gitu. Tapi saya mampir di tiap toko di mana Tuhan kasih saya hati untuk berdoa, saya terus tanya to the point, udah punya juru selamat belum gitu. Dan yang kerudung malah gitu ya. Saya nggak tahu itu kan datang dari Tuhan ya Pak. Iya. Wah keren nih.
Saya nggak bisa ngerem, Saya Langsung ngomong, keluar ya? akhirnya minta kartu nama seperti itu dan sebagainya. Ya, Ah, dan ada juga yang, oh maaf ya, kan saya udah beragama. Oh iya, nggak apa-apa, tapi saya doakan, saya minta kartu nama ya. Kalau ditolak itu, saya cuma minta sesuatu yang untuk bisa dia terhubung dengan saya, karena saya percaya doa bisa menyembuhkan. oke. Ya, keren ini. Oke, terima kasih Bu Debi ya. Kalau saya peres ya Pak, poinnya yang kita dapatkan kesaksian Ibu Debi ya. Intinya apa? Yang tadi terakhir ini, kebenaran yang disampaikan, penolakan pasti ada. Omong kosong nggak ada kan? Omong kosong. Karena menjadi orang Kristen adalah apa? Panggilan. Ya nggak? Panggilan itu apa? Hidup menderita. Ya nggak? Pikul salib. Itu firman Tuhan loh. Jadi menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk apa? Dimurnikan di dalam api. Ya enggak? Untuk menjadi orang Kristen itu memang panggilan agar jiwa kita ini dimurnikan. Karena jiwa kita kan sebetulnya sakit kan? Sakit kalau karena apa? Dosa. Ya enggak? Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. If you so think about it that following Jesus is not something that pleases your flesh, but it pleases your soul. Ya, jadi renunganlah ini. Kita dimurnikan di dalam salibnya Kristus. Jiwa kita dimurnikan. Ya, it pleases your soul. Ya, kita menyenangkan jiwa kita loh. Ya nggak? Menyenangkan jiwa kita semua. Karena sebelum pemulihan itu terjadi, itu memang kita harus alami itu. Ya, terima kasih atas kesaksian dari Bu Debi, walaupun kita semua kurang puas, masih banyak pertanyaan di kepala saya. Oke, enggak apa-apa, nanti mungkin sesi kedua. Ya, oke. Terima kasih Bu Debi atas waktunya dan sharingnya, di mana kita semua diberkati hingga itu menjadi pelajaran baik ya. Don't ever your ego louder, ya toh? Jangan sampai ego Anda yang berbicara kuat kan? Don't let your ego speak louder. Benar nggak? Ya itulah. Terima kasih. Alright, Pak Karel, silakan. Mungkin ada pesan moralnya dari Pak Karel. Ada kesaksian ini Pak Karel, mantap nih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Dewi Terik ya. Itulah panggilan. Nah, Ya. kalau panggilan itu tidak mungkin kita mundur. Amin. Seperti Ibu Dewi ya, panggilannya ngajar maksudnya, guru di sekolah. Tapi kalau mau pergi ke orang pemulung, kumpul barang bekas, ngapain sana? Kadang-kadang kan di sekolah kan bersih, rapi gitu. Bagi seragam yang rapi gitu. Kalau pergi ke pemulung kan harus ikut mereka. Ya, terus itulah saya bilang panggilan. Amin. Amin. Kita ditempatkan di mana? Ya. Kita ada ya. Oh, terlempar dia mungkin. Apa mungkin jaringannya terlempar. Oke. Ya, terima kasih. Adalah Pak Karel muncul lagi. Kenapa jadi terlempar Pak Karel? Tadi terlempar tadi. Ya, ada yang terputus tadi kata-katanya Pak Karel. Mikrofonnya tertutup. Mikrofonnya tertutup Pak Karel. Saya baru masuk lagi ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Halo? Ya, dengar. Halo? Oke, dengar, bagus. Dengar saya? Dengar, bagus. Oke, good. Ya. Terima kasih Bu Dewi ya, yang Ya, sama-sama. yang menyampaikan sesuatu bagi kita. Saya ulangi lagi bahwa dimanapun kita ada, itu panggilan kita. Amin. Ya, di sekolah ya, seperti Pak Max itu berkhotbah ya di gereja ya. Juga teman-teman yang lain juga punya tempat di mana engkau ada, di situ ada pelayanan, melayani sesama. Ya, itu melayani Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Dewi, masih bersama kami ada Ibu Rita dari Depok.